Nah, ini perlu masyarakat tahu bahwa Kapolri, Kabareskrim, bahkan ada Perkap itu sudah cukup jelas meminta agar masyarakat memberikan informasi apabila ada perilaku yang menyimpang dari anggota kepolisian. Ya, sebagai warga negara yang sadar, yang mengerti hukum, yang berprofesi advokat, dan kebetulan saya selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, saya terima dan saya melakukan laporan. Berkali-kali saya melapor. Baru kali ini pula saya mendapatkan namanya investigator yang aneh. Ya, kok bertanyanya ada kecenderungan seolah-olah menyalahkan, sudah ingin menyalahkan pelapor, mau melindungi terlapor. Ini saya bilang, wah parah, ya. Kalau Propam, Mabes Polri mengutus penyidik yang seperti kayak gini, pantas saja perilaku anggotanya menyimpang, tidak akan pernah bisa ketahuan. Ya, akhirnya saya debat. Anda ini ingin menjustis saya atau ingin mencari informasi? Kok seolah-olah dia sudah menjadi menjadi hakim yang sedang memeriksa terdakwa. Hakim aja nggak boleh, ya, apalagi dia penyidik. Ingat, ya, saudaraku, biarpun sesama korps, ya, itu tetap harus mengedepankan yang namanya praduga tak bersalah. Ya, kalau di kepolisian dalam hal ini penyidik harus menerapkan praduga tak bersalah terhadap terlapor dari masyarakat, demikian halnya juga harus diterapkan jadi netral, equal. Ya, jadi kepada Bapak Kapolri, baik yang sekarang maupun Bapak Kapolri yang akan datang, demikian halnya juga dengan Kabareskrim, kemudian Kabid Propam, tolong bina anggotanya agar jangan sampai masyarakat jadi malas untuk melakukan pengaduan atau melapor terhadap penyimpangan daripada anggota. Saya, pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, saya tidak akan mundur dari apapun yang saya sudah laporkan karena berdasarkan fakta. Jadi tolong Pak, ya, saya melapor, tentu harus ditindaklanjuti. Menindaklanjuti bukan berarti menerima alasan daripada terlapor, kemudian lantas kita diserang, seolah-olah begini, membenarkan tindakan mereka. Kan tidak mungkin ada laporan itu kalau misalnya tidak dianggap menyimpang. Faktanya, setelah perkara saya itu diajukan ke persidangan, mereka itu banyak menggunakan kebohongan. Padahal di dalam Perkap nomor 8 tahun 2009 itu jelas-jelas bahwa penyidik dalam rangka menyelidiki atau melakukan investigasi dilarang melakukan bla bla bla. Nah, menggunakan dokumen yang tidak benar, tidak boleh, ya. Nah, perlu diketahui Bapak Kapolri, ya, dalam perkara saya, ya, dan Pak Bid Propam, ya, dalam perkara saya penyidik melakukan legalisir fotokopi ijazah saya tanpa membawa aslinya. Itu kan sudah jelas palsu dan sudah jelas itu menekan pihak universitas agar mau memberikan legalitas, agar mau menandatangani. Ya ini bagaimana modelnya kayak gini? Itu sudah jelas dilarang dalam Perkap nomor 8. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa dalam rangka untuk menegakkan hukum, penegak hukum tidak boleh melanggar hukum. Ini tidak boleh itu. Jadi kalau ada penyidik yang melakukan legalisir ijazah seseorang sebagai barang bukti untuk dibawa ke persidangan, lalu tidak sesuai dengan faktanya, legalisir itu kan mengatakan bahwa
fotokopi ini sesuai dengan aslinya. Artinya pada waktu melegalisir ijazah, dia harus membawa aslinya sehingga distempel bahwa ini nih apa ini ada sama dengan aslinya. Nah, kalau itu ternyata tidak benar, apa yang terjadi? Berarti mereka melakukan kebohongan, ya, dan dibawa kepada pengadilan. Itu nggak benar. Lalu yang disalahkan adalah jaksa. Oh, saya nggak mau tahu soal jaksa. Persoalan jaksa tahu atau tidak itu urusan daripada, tapi penyidik sebagai apa ini ujung tombak daripada penegakan hukum harusnya tidak boleh melakukan itu. Dan kalau apa ini Propam Mabes Polri tidak memberikan sanksi kepada kepolisian yang saya laporkan, polisi yang saya laporkan itu yang saya adukan, berarti sudah jelas ya, Propam sendiri tidak pernah mau meluruskan yang bengkok. Ya sampai kapan negara ini mau benar? Ya, buat apa ada pengawas? Propam itu kan mengawasi apa ini perbuatan anggota yang menyimpang. Nah, itu penyimpangan. Itu yang saya perlu tekankan di sini. Bahwa sekali lagi ya, mari ya, kita perlu mengadakan, negara perlu mengadakan namanya mahkamah sumpah untuk menyidangkan orang-orang yang keluar dari sumpah. Kemudian kita juga perlu mengadakan yang namanya, negara juga perlu mengadakan namanya mahkamah kelayakan untuk apa istilahnya, memberikan legalitas atau menguji atau mengetes orang-orang yang diberi peran, ya, misalnya guru, ya, penyidik, ya, lalu dosen, jaksa, hakim. Ya oke, mereka secara umum bisa menjadi jaksa, secara umum bisa menjadi penyidik, hakim secara umum bisa jadi hakim. Tapi kalau mereka tidak layak, haruslah diberikan stempel bahwa tidak layak. Ini ada musik ini. Tolong hilangkan musiknya, saya nggak konsen. Ya, jadi sekali lagi saya sangat mengharapkan bahwa negara itu hadir yang seperti yang saya sampaikan barusan. Ya, saya ini berbicara sebagai penggiat hukum. Saya aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga advokat, ya, dan ketua proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran. Yang secara kebetulan saya pernah dikriminalisasi, ya, oleh penyidik Polres Mojokerto, penyidik Polres Sidoarjo, ya, yang sangat memprihatinkan apa? Mereka menggunakan data-data yang tidak sesuai. Kalau orang yang sudah bisa menjadi penyidik, misalnya penyidik di Polres, ya, maupun terutama penyidik di apa ini Mabes Polri, dalam hal ini Propam, harusnya mengerti hukum lah, ya. Dan kemudian ketika orang sudah bicara masalah penyidikan, dia harus mengerti betul namanya asas legalitas. Ya, saya tanya kemarin itu kepada interrogator atau investigator terhadap perkara saya. Ya, Bapak ini bekerja untuk siapa? Ya, ingat, saya ini advokat, saya mengerti hukum. Yang saya laporkan itu karena saya merasa nggak sesuai dengan hukum. Dia tanya, apa sih keluhan Anda? Ya, saya mengeluh karena kenapa? Dia menangani perkara. Coba, kalau namanya asas legalitas, ya, asas legalitas itu adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, alat pendukungnya itu sebagai barang buktinya harus berkesesuaian. Coba, saya kasih contoh. Saya dilaporkan terhadap undang-undang Sisiknas, ya, penggunaan gelar, artinya berarti kan pemalsuan gelar. Penggunaan gelar itu harusnya barang buktinya adalah ijazah yang tidak sesuai
artinya ada pemalsuan ijazah. Karena gelar itu identik dengan ijazah. Tetapi ini bukan. Penggunaan gelar ini dipakai adalah LP saya. LP itu adalah laporan polisi. Apa hubungannya dengan gelar? Sedangkan saya pada waktu melapor itu sebagai korban. Coba bayangkan. Kalau kepolisian nggak ngerti hukum, bagaimana masyarakat bisa merasakan keadilan? Nah, ini perlu, ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda menuduh orang mencuri barang, ya harus dikatakan bahwa barang buktinya adalah barang curian itu sendiri. Ya. Jadi saya dituduh memalsukan ijazah. Sedangkan ijazah palsunya sebagai barang bukti tidak pernah ada. Saya dituduh menggunakan gelar. Sedangkan saya tidak pernah, pada saat saya belum dapat gelar, saya tidak pernah melamar pekerjaan atau melamar jadi anggota dewan atau melamar atau mencari utangan dengan menggunakan gelar. Ya, melamar jadi dosen. Ini kan ngawur. Surat pribadi saya yang menanyakan ya tentang outstanding pinjaman saya kepada bank itu dijadikan sebagai barang bukti. Apa hubungannya? Lalu polisi kalau nggak ngerti asas legalitas, aduh, nggak usah jadi penyidik, ya, lebih baik jadi polisi biasa saja, ya. Jadi jangan memalukan kops. Kepada teman-teman yang penggiat hukum, ya, dan praktisi hukum, rekan sejawat, ini perlu berhati-hati. Karena kenapa? Polisi itu harus diajarin tentang asas legalitas. Asas legalitas itu adalah perbuatan. Jadi tidak ada satu tindak pidana yang bisa dituduhkan kepada seseorang tanpa ada perbuatannya. Nah, ini yang berbahaya ini. Kepada negara dan kepada anggota DPR RI, tolonglah ya, jangan Anda cuma duduk-duduk di sana. Terutama fraksi yang menangani atau bidangi masalah hukum dan pengawasan. Ini tolong, terhadap perbuatan pidana itu erat hubungannya dengan asas legalitas. Asas legalitas itu adalah perbuatan yang dikaitkan dengan kenyataannya. Nah, jangan Anda menuduh orang mencuri sedangkan barang yang hilang nggak ada. Itu berarti asumsi. Ya sama dengan saya dituduh menggunakan gelar. Ada istilah di dalam pasal itu, ya, tidak ada pasal yang mengatakan penggunaan gelar sebelum waktunya. Ya, yang ada juga adalah penggunaan gelar palsu. Ya, artinya tidak punya gelar tapi menggunakan gelar. Itu asas legalitasnya. Tapi penyidik ini dipakai dengan dalil. Ya, ada istilah penggunaan gelar sebelum waktu. Mana ada pasal yang penggunaan gelar sebelum waktunya? Ya, namanya gelar ya gelar. Sorry. Jadi kepada teman-teman, kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, para dosen, kemudian para guru besar, tolong luruskan ini. Ya, terhadap adanya orang yang diistilahkan penggunaan gelar sebelum waktunya, nggak tahu yang benar mana. Apakah memang pasalnya yang seperti itu bunyinya, atau memang penyidiknya yang nggak ngerti sehingga dia menerjemahkan seperti itu? Mohon diluruskan. Ya, jangan bodohi masyarakat. Nanti malu. Saya yakin, ya. Dunia hukum kita akan tercoreng karena kenapa? Penegak hukumnya melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang keliru. Ya, akhirnya apa? Akan habis anggaran negara untuk melakukan persidangan, menggelar persidangan hanya sebuah perkara yang sebetulnya tidak ada tapi diada-adakan. Jadi Menteri Keuangan perlu menyoroti ini supaya tidak sembarangan, ya. Sembarangan mereka itu menuduh orang. Ingat, ya,
proses persidangan itu adalah biaya. Nah, kalau perkara yang enggak convert, enggak kemudian enggak masuk akal, kemudian dipaksa-paksakan, kan akhirnya apa? Menghambur-hamburkan anggaran negara, ya. Jadi cobalah para penegak hukum tegakkan hukum dengan benar. Karena masyarakat ini sekarang sudah semakin pinter, ya. Buku hukum itu, diktat tentang hukum itu sudah bukan lagi barang yang langka, sudah barang yang barang banyak di pasaran.